gitu. Wal afina anin nas, mudah memaafkan orang lain. Mudah memaafkan orang lain. Mudah. Artinya apa? Dalam jiwa ndak anade menyimpan sifat dendam. Ini penyakit Bapak Ibu sekalian. Mun dalam mati kita tuh suka nak nyimpan rasa dendam nang berlarut-larut. Ya sebetulnya ada penyakit yang harus kita tanggalkan Bapak Ibu sekalian. Harus kita hilangkan. Ya, jangan nak dipiare kalau ada dalam hati kita ini ada perasaan dendam kepada orang yang bersalah pada kita. Bukankah dalam hidup ini kan kita bersyahadat? Pertama syahadat pada Allah, yang kedua syahadat pada Rasulullah kan? Kalau kita bersyahadat pada Rasulullah, berarti kita siap mencontoh Rasulullah. Ya, siap mencontoh Rasulullah. Salah satu sifat Rasulullah itu tadi, mudah memaafkan orang lain kalau bersalah kepada kita. Ini luar biasa Pak. Jangan jauh-jauh. Kita semua sudah sampai di kota Mekah, Rai. Sampai kita di kota Mekah. Sampai kita di Madinah. Dua kota ini menjadi bukti kepribadian Rasulullah yang pemaaf. Ketika Rasulullah dengan para sahabat ingin menunaikan ibadah haji, ditolak oleh orang di Mekah, Pak. Abu Sufyan dan kawan-kawannya menolak. Rasulullah balik sampai di Hudaybiyah, sampai motong dam. Dia lepaskan baju ihramnya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Pemaafnya Rasulullah. Pemaafnya Rasulullah. Sahabat-sahabat waktu itu, maka ada perjanjian Hudaybiyah, Pak Haji. Udah sampaikan waktu haji, Pak, Bu, ke Hudaybiyah, daerah satu tempat miqat di kota Mekah. Mun belum sampai, boleh berangkat umroh haji, Pak Haji. Boleh berangkat umroh. Di mana nih Hudaybiyah? Mun dah lupa, boleh datang lagi, Pak Haji. Ingatkan lagi Hudaybiyah. Ada perjanjian Hudaybiyah yang dipandang sahabat, wahai Rasulullah, ini merugikan kita. Tapi Rasulullah mengatakan, ikuti. Maka perjanjian Hudaybiyah kaum muslimin, mun bahasa kita Haji, ngalah. Ngalah daripada terjadi pertumpahan darah, bagus tangalah. Nah, akhirnya orang-orang kafir Mekah menciderai perjanjian Hudaybiyah ini. Karena mereka yang menyalahi perjanjian, akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin tahun berikutnya melakukan Fathul Makkah, penaklukan kembali kota Mekah, yang dimana orang-orang kafir Quraisy di Mekah waktu itu membayangkan akan terjadi pertumpahan darah besar di kota Mekah. Tapi Bapak Ibu sekalian, terbalik dari apa yang mereka pikirkan. Justru sama sekali tidak ada pertumpahan darah. Rasulullah memaafkan orang-orang yang pernah menzolimi kaum muslimin ketika terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang Khandaq. Terhalang kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah. Subhanallah. Wal afina anin nas. Wal afina anin nas. Allah jadikan ciri orang yang takwa adalah orang yang mudah memaafkan orang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada yang menggolongkan berbuat baiknya ada 3, Pak. 1, berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik pada kita. Itu 1. Itu dah biasa lah, Pak. Dah biasa. Nah, tapi ada yang harus lebih istimewa dari biasa. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini yang tidak boleh dilupakan Bapak Ibu sekalian. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau masih punya orang tua. Ya, saya masih ada 1 Bapak Ibu sekalian. Masih ada emak. Pak Muslim masih lengkap gak? Masih ada emak. Ya, ini mohon doa Bapak Ibu. Saya berangkat mah Pak Haji Muslimin, emak saya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Aziz hari ini dirawat inap nih Bapak sekalian.
Mohon doanya mudah-mudahan cepat sehat insyaallah. Nah, ini berbuat baik kepada kedua orang tua nih Bapak sekalian. Yang harus ada satu kisah yang dulu udah lama saya sampaikan dalam, tidak tahulah kelompok haji itu atau di mana Bapak sekalian. Ada kisah di Idul Fitri. Ternyata mun raya itu Bapak Ibu mun raya weh. Semua orang tua pasti mendambakan kehadiran anak. Ada rasa nak berkumpul dengan orang tua. Ya Pak Haji Ruslan contoh Bapak sekalian. Ya, pasti deh, nak raya tolen katanya Bu. Ada Pak rasa kerinduan itu Pak. Ya. Jangan jauh-jauh Pak ya, emak saya lah. Jangan jauh-jauh emak saya. Nah. Kerinduan pokoknya kita kumpul di rumah. Ya, sepakat dik beradik ya kan kumpul. Ada kisah Bapak sekalian di hari raya Idul Fitri. Di sebuah desa hidup seorang ibu Bapak sekalian yang ditinggal wafat oleh suami. Dia punya anak 3 kacik-kacik Bapak Ibu sekalian. Dia mampu membesarkan anaknya sendiri. Seorang ibu. Ya. Dia besarkan anaknya dengan ikhlas. Seorang diri dia mampu besarkan. Tapi apa yang terjadi ketika anaknya udah besar-besar, satu persatu anak-anaknya tinggalkan ibunya. Sampailah di hari raya Idul Fitri. Hari itu dia bangun awal. Dia mandi. Dia pakai pakaian yang terbaik. Sebelum dia berangkat sholat Id, dia duduk di teras rumah. Bukan menunggu belas kasihan dari orang yang lewat, tapi menanti kehadiran 3 orang anak yang pernah dibesarkan. Waktu sholat Id hampir tiba, dia cepat-cepat pergi ke lapangan untuk sholat Id. Pulang dari sholat Id, dia tidak singgah lagi ke rumah orang. Dia langsung balik ke rumah, tapi balik ke rumah ini dia duduk di teras. Menunggu kehadiran 3 orang anak yang pernah dia besarkan. Berharap hari itu anaknya pulang. Tapi Allah berkehendak lain Bapak Ibu. Hari itu di desa tersebut terkena musibah badai. Rumah yang ia tempati ambruk. Sang ibu ini ditimpa reruntuhan rumah. Sebelum dia meninggal, dia berkata, "Ya Allah," dibilang, "aku seorang diri mampu membesarkan 3 orang anakku. Tetapi ternyata 3 orang anakku, satu pun tidak ada yang sanggup membesarkan hati seorang ibunya." Masya Allah. Sedih dengar kisah ini Bapak sekalian ya. Orang tua mampu membesarkan anaknya 3 orang sendirian Bapak Ibu. Tapi ternyata 3 orang anak, satu pun tidak ada yang sanggup membesarkan hati seorang ibunya. Sedih luar biasa. Hari itu dia berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kekecewaan. Nah, ini yang pertama, berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Yang kedua, berbuat baik kepada orang yang belum pernah berbuat baik kepada kita. Ini agak berat sedikit Bu. Tapi yang ketiga lebih berat lagi. Berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Iya, yang lebih berat yang ketiga ini Bapak Ibu. Tapi kalau mampu seperti apa yang dicontohkan Rasulullah, itu menjadi kemuliaan yang luar biasa untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah tahun ini Allah izinkan kita berada di bulan Ramadan. Kita berpuasa, bertarawih setiap malam, tadarus Al-Quran, iktikaf, serta amal ibadah lainnya. Ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa yang Allah telah berikan kepada kita semua. Tentu kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun itu bukan menjadi Ramadan yang terakhir untuk kita baik. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Dengan kita berdoa mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita mampu beramal dengan jasad dan ruh yang masih ada, dengan harta yang masih tersisa sebagai bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, nikmat yang besar ini jangan sampai dirusak
Kalau kita nak berbuatnya berat, Bapak Ibu sekalian. Kita iktikaf 10 malam, 9 malam begadang kita kan. Jangan sampai pahala yang besar itu habis. Maka Rasulullah kan pernah berkata di hadapan sahabat, Bapak Ibu. Hadis riwayat Muslim. Wahai sahabatku, kata Rasulullah, atadruna mal muflis. Maukah kalian aku beritahu orang yang bangkrut? Muflis, muflis itu artinya bangkrut. Kalau mukhlis artinya ikhlas. Jadi hati-hati mun beri nama cucuk, boy. Mentang-mentang ada di hadis beri nama muflis. Ternyata dibuka kamus, muflis artinya bangkrut. Pada makanya mun dia besar tandaan tahu, bu. Jalan usaha lah ya. Dia beri salah mak beri nama. Atadruna mal muflis. Wahai sahabatku, maukah kalian aku beritahu siapakah orang yang bangkrut? Kata sahabat apa? Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham. Orang yang tidak memiliki harta kekayaan. Kata Rasulullah apa? Wahai sahabatku, ketahuilah, sesungguhnya orang yang bangkrut di hadapan Allah adalah orang yang kelak datang kepada Allah di hari kiamat dengan membawa pahala solatnya, dengan membawa pahala puasanya, dengan membawa pahala zakat infak sodakohnya, dengan membawa pahala-pahala amal-amal yang lain. Tetapi kata Rasulullah, ketika dia hidup di dunia, dia suka menzolimi orang. Dia suka menyakiti hati orang. Dia suka berbicara tentang keburukan orang. Maka nanti kata Allah di hari kiamat, dia harus membayar kesalahan-kesalahannya kepada orang yang telah dia zolimi. Sampai habis pahalanya, dia belum mampu membayar utangnya tadi, Bapak Ibu sekalian.